Nazaret ya. Yesus tinggal di kota dagang Kapernaum, tetapi ia tidak melupakan orang-orang yang di pedesaan. Injil mengisahkan bahwa ia berkeliling ke semua kota dan desa. Ia pergi ke semua desa di sekitar Kapernaum. Orang-orang meletakkan sanak saudara mereka yang sakit di tanah di tempat-tempat terbuka dan memohon kepadanya agar memperbolehkan mereka menyentuh tepian pakaiannya. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Dan ketika ia mengutus murid-muridnya dua-dua supaya mewartakan kerajaan, ia mengharapkan agar mereka masuk ke desa-desa yang terkecil sekalipun. Yesus tahu bagaimana rupa desa itu. Ia sendiri telah hidup di Nazaret. Tempat yang bagaimanakah Nazaret itu? Nazaret adalah desa yang demikian kecilnya sehingga tidak disebut dalam sumber sejarah manapun di luar Injil. Jadi kalau kita cari Nazaret di luar Injil itu tidak ada. Ya, tidak disebut karena saking kecilnya daerah itu. Satu kali pun tidak pernah disebut dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Flavius Josephus yang melukiskan peperangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi di Galilea 67-68 sesudah Masehi menyebutkan 200 kota dan desa Galilea menurut namanya. Nazaret tidak tercantum. Nah ini. Juga Talmud dan sumber-sumber Yahudi lainnya yang sejaman tidak menyebutkan nama Nazaret. Namanya hanya tercantum dalam beberapa naskah abad kedua. Dari semua itu dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa Nazaret memang kecil. Demikian kecil dan tak berarti sebenarnya sehingga kebanyakan orang Galilea tidak pernah mendengar tentang Nazaret. Bayangkan orang Galilea. Jadi Galilea itu kayak provinsi ya. Lalu kalau Kapernaum itu kotanya. Nah, Nazaret ini ya, pada zaman itu tidak dikenal juga. Oleh karenanya kita dapat memahami reaksi Nathanael ketika diberitahu Filipus. Ya. Tahu Nathanael itu siapa? Dia Bartolomius, ya, salah satu murid Yesus yang dipilih Yesus ya. Jadi ketika Filipus itu mewartakan tentang Yesus ke Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, dari Nazaret, seru Nathanael. Jadi Nathanael ini kan dia ya kawan baiknya Filipus. Dia seorang petani. Ya. Jadi bingung dia. Mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Sampai dia heran gitu. Berarti Nazaret itu ya suatu dusun yang sangat kecil, mungkin hanya suatu nama gang dan tidak tercatat. Dari Nazaret serta Nathanael, mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi Nathanael ini tak heran-heran gitu. Nazaret, ya kan? Hal ini mempersiapkan kita untuk penemuan-penemuan penelitian-penelitian arkeologis. Nazaret pada zaman Yesus. Nah ini ya. Jadi Nathanael mungkin tahu tentang Nazaret, cuman dia agak bingung di situ. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi sepertinya Nazaret ini ada konotasi negatif pada zaman itu. Nah, wajar-wajar saja Santo Yosef atau Santo Yusuf memilih ini karena kita tahu apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia lahir di Yerusalem. Jadi malaikat Allah itu menyampaikan bahwa ya mereka harus mengungsi ke Mesir sekian lama. Ya, jadi mereka tinggal di Mesir ketika sudah Yesus agak besar ya. Akhirnya mereka mau kembali ke Yerusalem, tetapi karena ada penguasa yang bengis, mereka akhirnya tidak jadi ke Yerusalem, lalu mereka tinggal di daerah Galilea. Tapi mereka pun takut khawatir kalau Yesus ini akan ya dikejar oleh Herodes Antipas itu. Ya. Jadi akhirnya mereka mungkin ya mencari tempat yang tidak mungkin dicari oleh orang-orang yang akan membunuh Yesus itu. Sehingga mereka mencari suatu tempat di Kapernaum juga kotanya, tapi mereka cari lagi di tempat yang
tidak bisa terjamah atau tersentuh ya, oleh penguasa yang ingin membunuh Yesus atau ingin membinasakan Yesus. Sehingga mereka ya tinggal di Nazaret itu, dan mungkin di Nazaret itu adalah suatu tempat persembunyian bagi orang-orang asing yang melakukan ya tindakan-tindakan yang tidak baik. Makanya Nathanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, karena Nathanael kan seorang petani yang tahu persis daerah itu. Nah, kita lihat letak tempatnya. Nazaret telah dilestarikan bagi kita oleh orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal di sana setelah peperangan dengan Roma. Nah, itu ya. Nazaret terletak di perbukitan bawah, tempat di sebelah utara dataran lembah Esdraelon. Letaknya dekat dengan dua kota besar, Seporis 3 mil di sebelah utaranya, dan Yafa 1,5 mil di sebelah barat dayanya. Jalan besar dari Mesir ke Damsik membujur 6 mil di sebelah selatan Nazaret, melewati lembah Esdraelon. Kedudukan Nazaret di sebuah lembah kecil dengan tiada desa yang lain, tersendiri di balik bukit-bukit berbatu. Lihat peta Galilea pada halaman, atau kita lihat ya, bisa kita ya, yang Alkitab yang itu tuh kan ada di halaman Alkitab tuh, di mana Nazaret tuh. Atau bisa kita lihat di Google, tapi udah tidak ada dia barangnya. Membuat Nazaret tersembunyi dan terpencil. Nah, wajar, karena waktu itu pastilah ya, Santo Yusuf atau Santo Yosef dan Bunda Maria ini lebih baik tinggal di sini karena terasing, dan Yesus tidak akan ya dibunuh atau dibinasakan oleh penguasa yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Herodes, yang mengamuk karena 3 raja dari timur ya tidak memberitahu di mana posisi Yesus. Maka Herodes memerintahkan untuk membunuh anak sulung atau anak bayi yang lahir pada zaman Yesus itu. Nah, jadi akhirnya memang pemilihan tempatnya setelah mereka tinggal di Mesir, ya pasti mereka dekat di situ. Penggalian-penggalian menunjukkan bahwa Nazaret bukan tempat yang baru. Kuburan-kuburan telah ditemukan dengan barang-barang periuk, belanga, dan perhiasan yang dapat ditentukan berasal dari zaman perunggu Madia, 2000 sampai 1550 sebelum Masehi. Zaman perunggu akhir 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, dan zaman besi 1200 sampai 587 sebelum Masehi. Penduduk yang berbeda-beda pasti pernah hidup di sana. Penduduk-penduduk yang hidup sejak zaman orang-orang Kanaan asli sampai zaman orang-orang Israel. Kuburan-kuburan menunjukkan bahwa penduduk Nazaret tidak banyak. Kuburan-kuburan di sana ada dalam keadaan yang lebih baik daripada di tempat-tempat lain, karena Nazaret terletak di atas batu kapur. Kuburan-kuburan itu digali dalam batu kapur. Nazaret harus tetap tinggal kecil karena 2 sebab. Daerah di sekitarnya berbatu-batu dan gersang, tidak memberikan banyak hasil bumi, dan hanya ada 1 sumur kecil dengan air sedikit saja. Bayangkan, gersang daerahnya. Nah, penggalian-penggalian menunjukkan bahwa pada zaman Yesus, Nazaret terletak di atas gundukan kapur yang masih merupakan pusat Nazaret dewasa ini. Luasnya kira-kira 100 yard panjangnya kali 50 yard lebarnya. Tidak lebih dari 20 sampai 30 rumah berdiri di tempat ini. Di bawah rumah-rumah itu dan juga di sekitarnya telah dibuat gua-gua dalam batu karang yang berfungsi sebagai silo-silo untuk menyimpan gabah. Jadi mereka itu membuat gua-gua ya, berfungsi sebagai silo-silo untuk menyimpan gabah ya. Sebagai ruang-ruang bawah tanah untuk menyimpan anggur, dan sebagai tempat-tempat menampung air hujan. Nah, mereka minum air hujan ya. Jadi kebiasaan minum air hujan itu pada zaman itu sudah terjadi ya. Gua-gua penyimpanan bawah tanah di Nazaret merupakan keadaan yang agak luar biasa. Keadaan itu merupakan bonus bagi desa, pasti itu karena letaknya di atas batu karang yang menguntungkan.
Tujuan-tujuan penggunaan gua-gua itu menunjukkan bahwa penduduk Nazaret hidup dari bertani kebun anggur, kebun zaitun, menanam gandum, dan hasil-hasil bumi pokok lain. Nazaret zaman Yesus adalah kelompok yang terdiri dari 20 rumah tani. Jadi memang daerahnya petani. Ya. Jadi 20 rumah tani. Barangkali diatur secara rapat untuk melindungi diri semaksimal mungkin terhadap pencuri dan perampok. Karena mereka itu kecil, sering mudah ya untuk diserang. Maka mereka tinggalnya rapat-rapat. Nah, Nazaret hanyalah sebuah titik kecil dalam peta Galilea. Tempat yang pasti tidak akan menarik perhatian siapapun seandainya itu bukan rumah Yesus. Orang Nazaret menjadi nama keluarga Yesus. Jadi Yesus ini luar biasa, sangat miskin dan sangat sederhana sekali. Sudahlah lahir di kandang, ya ditempatkan di tempat makan binatang. Palungan itu kan tempat makan binatang. Ya mungkin pas masa-masa Natal, sebelum Natal ini kita sudah membuat gua Natal dan sebagainya. Nah, wajar saja orang menginspirasi Yesus itu tinggal di gua-gua. Karena waktu bersembunyi dia itu di gua-gua. Ya, untuk menghindari pembunuhan pada zaman Herodes itu. Udah itu dia memilih tinggal di daerah yang tandus, kering. Kemudian juga ya penduduk yang tidak ramai. Makanya mengapa? Supaya menghindari yang namanya pembunuhan. Tidak mungkin lah tuh di sana ada raja yang lahir kan? Karena kalau dia lahir di kota mudah dicari. Tapi karena Nazaret tidak mungkin ada raja dari tempat itu. Maka Nathanael saja, apakah ada yang baik? Karena mereka hidupnya miskin. Ya, mengandalkan air hujan. Ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dalam kesederhanaan dan kemiskinan itulah di situ Sang Juru Selamat, Sang Mesias tinggal di sana. Nah sama seperti kita, asalnya kan dari kampung-kampung, tapi bisa menjadi pengikut Kristus. Mengapa? Karena belas kasih Allah, kerahiman Allah. Ya, misi-misi datang, ya. Bayangkan, baru menjadi pengikut Kristus mungkin tidak sampai 100 tahun kan. Kita tinggal di daerah yang terpencil, bahkan ada yang di atas gunung, ya. Tapi bisa menjadi pengikut Kristus. Karena belas kasih Allah kepada orang-orang kecil seperti kita. Setelah kampung kita ada akses jalan bagus, ya, jangankan mau ke gereja, berdoa aja lupa, malah betepo ya tiap hari, ya, betepo, karaoke. Kalau karaoke, kur di karaoke, tempat karaoke, woi hebat, ya kan, minum air pintar 8 jam dan sebagainya. Nah itu yang terjadi, ya Pak Atis paham lah, ya kan, Pak Buharjo paham lah, Pak Ngacam pun paham lah karena udah jadi kepala desa kan. Waktu dulu masih miskin, rajin untuk berdoa ke gereja, rajin pelayanan. Setelah udah ada mungkin kebun banyak, ada kendaraan, jangankan untuk pelayanan, ya kan? Lupa. Makin ya. Jadi memang terkadang keunikan orang-orang kecil itu dipilih Allah karena mereka memang hanya mengandalkan Allah. Bayangkan Yesus ini kan, Bunda Maria dan Santo Yosef itu mengandalkan air hujan untuk minum. Sumurnya sedikit ya. Nah, mari kita pahami sanak saudara Yesus. Orang-orang Nazaret pastilah merupakan sebuah klan yang terdiri dari keluarga-keluarga yang saling bertalian darah. Maka ibu dan saudara-saudaramu, bukan kandung maksudnya itu, sepupu. Ini orang sering memplesetkan atau memutarbalikkan fakta. Ya. Maria, ibu Yesus, tinggal di Nazaret sebelum perkawinannya dengan Yusuf. Yusuf pasti juga tinggal di Nazaret karena ia mengambil Maria ke rumahnya untuk menggenapkan perkawinan mereka. Jadi memang ya, kalau diteliti kembali bahwa memang Maria itu tinggal di Nazaret dan Yusuf mengambil Maria di Nazaret. Makanya ketika mereka mengungsi ke Mesir, ya mereka hak warisnya pasti yang diberikan oleh keluarga Maria
itu kan dari tanah di Nazaret. Kan ada tertulis, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi Yusuf pasti juga tinggal di Nazaret karena ia mengambil Maria ke rumahnya untuk menggenapkan perkawinan mereka. Ketika Yesus pada suatu hari berkunjung ke Nazaret, orang-orang Nazaret berkata tentang dia, dari mana diperolehnya ya, hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, ini juga yang terjadi kendalanya. Ketika kalau orang misalnya sudah berhasil dari kampung itu, kadang orang itu tidak percaya. Karena ngukur kemampuannya, mana mungkin dia bisa ya kan begini begitu. Lupa deh bahwa manusia itu kan memiliki hak yang sama. Dan kalau diberikan kesempatan pasti bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, itu bisa dibaca di Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 56. Jika saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, saudara-saudaranya sepupu Yesus dalam bahasa Semit. Nah, ini ya. Jadi saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan itu artinya saudara-saudara sepupu Yesus dalam bahasa Semit. Jangan salah tafsir lagi begitu. Dibilangnya itulah saudaranya, adiknya Yesus. Ya sepupu. Kan misalnya Pak Timotius Ngacam punya sepupu, kan tak mungkin jelaskan ke orang, itu saudara saya. Ya kan, kalau sudah saudara kan berarti dua. Ya. Tapi kalau Yesus punya adik, langsung Yesus bilang, itu adik saya, itu pasti kandung. Kan gitu, Pak Timotius pasti gitu. Itu abang saya, kan gitu. Tapi kalau saudara kan, itu saudara saya. Seperti mungkin kita sangka pada waktu sudah kawin dan tinggal di rumah mereka sendiri, Yesus bertalian darah dengan separuh dari penduduk Nazaret. Ya, penduduk Nazaret ya sepupunya. Karena memang ibunya Maria di Nazaret kan. Malapetaka menimpa desa itu kurang dari 40 tahun kemudian ketika pasukan-pasukan Romawi menghancurkan daerah pedesaan dalam operasi militer mereka terhadap Yafa yang tidak jauh dari Nazaret 67 sesudah Masehi. Nah, ini tentara Romawi menghancurkannya ya. Flavius Josephus menceritakan bahwa orang-orang Romawi menempatkan 7.000 serdadu di Sepolis yang secara sistematis menjarah rakyat lembah-lembah di sekelilingnya dengan membunuh semua orang lelaki yang perkasa dan menjual orang-orang yang lain sebagai budak belian. Para penduduk desa itu untuk sementara waktu mengungsi, berlindung di benteng Yafa. Ketika kota itu jatuh, semua orang yang masih hidup menemui nasib yang sama. Apa yang terjadi terhadap sanak saudara Yesus? Beberapa orang pasti mati bersama dengan orang-orang Galilea yang lain. Orang-orang yang lain melarikan diri karena seperti dikatakan oleh sejarawan kuno Eusebius, mereka telah menyebar dari Nazaret ke seluruh tanah Palestina. Kita ketahui suatu fakta bahwa beberapa orang menjadi anggota jemaat Kristiani purba di Yerusalem ya. Salah seorang uskup mereka, Yakobus, disebut saudara Tuhan Yesus. Nah itu, Yakobus itu ada Yakobus saudaranya Yohanes, anak Zebedius, ada Yakobus anaknya Alpius, ada Yudas anak Yakobus. Nah, kalau Yakobus saudara Yesus itu adalah uskup yang menggantikan Petrus di Yerusalem ya. Jadi Yakobus saudara, nah dia juga yang menulis surat Yakobus itu ya dalam perjanjian baru. Sama dengan surat Yudas, itu adalah saudaranya Yesus yang tadi disebut ya. Yakobus, Simon, Yoses, Yudas kan. Nah, jadi jelas di situ ya. Jadi salah seorang uskup mereka, Yakobus, disebut saudara Tuhan Yesus, dan Kleopas juga bertalian darah dengan Kristus seperti dikatakan oleh tradisi. Jadi Kleopas ya. Beberapa orang dari sanak saudara Yesus bekerja sebagai misionaris Kristen. Mungkin sekali bahwa nama-nama saudara-saudara laki-laki Yesus dikutip di atas. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ya. Dengan sangat mudah dikenang kembali dalam tradisi karena orang-orang Kristiani purba mengenal mereka.
Apakah beberapa orang dari keluarga Yesus kembali ke Nazaret sesudah peperangan dengan Roma? Menurut bukti-bukti rupanya tidak. Jadi mereka tidak lagi kembali ke Nazaret karena memang Nazaret itu cukup jauh. Ya, 3 hari perjalanan menuju Yerusalem. Menurut bukti-bukti rupanya tidak. Kita tahu bahwa suatu klan iman dari Yerusalem menetap di sana dan membuatnya sebagai benteng pertahanan atau perlawanan Yahudi, anti-Kristiani. Kita memang menemukan cerita, ya, Santo Konon yang meninggal sebagai martir di Pamfilia pada tahun 249 sebelum Masehi. Diceritakan ia telah mengatakan di depan hakim Romawi, "Saya dari Nazaret di Galilea. Saya sanak saudara Kristus yang saya abdi dan yang abdi oleh leluhur saya." Akan tetapi asal-usulnya dari Nazaret tidak membuktikan bahwa ia benar-benar tinggal di Nazaret, seperti halnya bahwa Yusuf dari Betlehem. Tidak membuktikan ia diam di Betlehem. Epipanius mendengar dari Yusuf dari Tiberias 359 sesudah Masehi bahwa tidak ada orang Yunani, orang Samaria, atau orang Kristiani yang diam di Nazaret. Jadi memang sudah dihancurkan, ya tidak ada lagi orang diam di situ. Sebab para penduduk Yahudi tidak membiarkan ada orang asing di tengah-tengah mereka. Karena orang Yahudi tidak mungkin membiarkan orang asing ada di tengah-tengah mereka. Kemudian tukang dari Nazaret. Nah ini, kita tidak mempunyai tradisi Kristiani yang berlangsung terus di Nazaret, ya. Tambahan lagi, tidak terdapat di sana bukti-bukti arkeologis yang meyakinkan tentang penghormatan orang Kristen sebagai, ya, sampai abad keempat. Ini berarti bahwa kita tidak dapat yakin apakah tempat-tempat suci di Nazaret sekarang ini menunjukkan letak tempat rumah Maria atau rumah Yusuf, ataupun letak rumah ibadat pada zaman Yesus. Akan tetapi hal ini tidak begitu penting. Luas Nazaret kuno tidak seberapa dan sangat tegas batasnya sehingga letak tempat rumah yang satu dengan yang lain tidak begitu menjadi masalah. Rumah-rumah itu sangat dekat satu sama lain. Rumah leluhur Maria, rumah Yusuf dan Maria, tempat Yesus menjadi besar, bangunan kecil yang berfungsi sebagai rumah ibadat, dan rumah para sanak saudara dan kawan. Semua rumah itu terletak dalam jarak panggil teriak. Jadi ya, di kampung tuh ada kampung yang tinggal dipanggil teriak misalnya kan. Jadi ada pakai teleponnya panggil gitu kan. Jadi semua orang ngumpul. Tata letak sebuah desa seperti Nazaret kita dapat yakin tidaklah direncanakan. Jadi begini, karena daerah Yesus itu daerahnya berdekatan, rumahnya berdekatan, maka saya yakin dan percaya Yesus itu suaranya lantang dan keras. Mengapa? Karena pada zaman dia berkhotbah itu orang bisa mendengarkan dia. Ya, misalnya dia berkhotbah di atas bukit supaya suaranya itu bisa didengarkan oleh orang dan orang bisa melihat dia. Begitu juga dia waktu berkhotbah, ya, dia naik di atas perahu, berarti suaranya itu lantang dan keras karena memang masa kecilnya saudara-saudarinya, ya, di situ ya tinggal memanggil dengan berteriak saja begitu. Nah, ini penting. Dan apalagi orang-orang di sana itu pasti bersuara keras karena mereka, ya, memang daerah-daerah yang di pinggir danau, kemudian di daerah perkotaan yang memang bahasa-bahasanya memang lantang sehingga bisa didengarkan orang dengan jelas. Tata letak sebuah desa seperti Nazaret kita dapat yakin tidaklah direncanakan. Tidak ada pusat yang sebenarnya, hanya ada 2 tempat penting, rumah doa dan sumur 400 yard di sebelah selatan desa. Tidak ada jalan dalam, artinya sebenarnya hanya ada gang-gang di antara rumah-rumah atau dinding-dinding halaman mereka. Menurut kepercayaan umum, Yesus adalah tukang kayu. Akan tetapi kata yang dipakai dalam Injil-Injil sebenarnya berarti pembangun, yaitu setiap orang yang pandai mengerjakan barang dari kayu, batu, atau logam. Jadi Yesus itu adalah tukang. Dia mengikuti jejak ayahnya. Di sebuah tempat seperti Nazaret, pekerjaan itu mencakup segala sesuatu yang bersifat membangun atau memelihara. Yesus disebut anak Yusuf, tukang kayu, atau tukang kayu begitu saja. Dalam bahasa kita sekarang, itu berarti Yesus adalah kontraktor bangunan. Ya, kita ingat firman-Nya apa katanya? Kalau kita ingin membangun sesuatu, hendaknya kita menghitung anggarannya. Jangan sampai kita tidak menghitung anggarannya. Nanti ketika kita membangun, lalulah tidak selesai rumah itu dibangun atau bangunan itu dibangun. Makanya kita jelas
tahu bahwa Yesus itu adalah seorang tukang kayu yang luar biasa. Karena dia mengikuti jejak ayahnya itu. Jadi kontraktor bangunan, tukang batu, tukang kayu, dan pandai besi semuanya menjadi satu. Yesus adalah tukang serba bisa di Nazaret. Jadi dia adalah tukang yang bisa. Makanya dia katakan, ya kan, siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Karena dia dah biasa membuat barang-barang itu. Yesus mengenal semula rumah ya di Nazaret sebab ia telah membangun rumah-rumah itu atau memperbaikinya. Sebuah rumah petani biasanya hanya terdiri dari satu ruang segi 4, kira-kira 12 kaki kali 14 kaki luasnya. Di Nazaret dinding-dindingnya dibangun dengan blok-blok kecil batu kapur. Atap-atapnya dibangun dengan meletakkan ranting-ranting pada kayu-kayu ara dan menutupi permukaannya dengan lumpur yang padat dan kering. Rumah itu mempunyai satu jalan masuk yang dapat diberi pintu dari kayu dan satu atau dua jendela kecil persegi. Lantai rumah dibagi menjadi dua bagian. Tempat di dekat pintu terbuat dari tanah yang dipadatkan. Di sini terdapat alat-alat rumah tangga dan alat-alat pertanian. Di sini juga terdapat tempat perapian jika orang harus memasak atau berdiam di dalam rumah. Bagian yang lain berupa lantai yang terbuat dari batu yang agak tinggi untuk kegiatan-kegiatan keluarga seperti makan dan tidur. Dinding batas yang rendah di depan rumah atau di samping rumah digunakan untuk mengadakan atau mengandangkan binatang-binatang ternak pada malam hari. Di sini juga terdapat tempat-tempat penampungan air hujan dan silo-silo pada waktu penggalian. Beberapa undak-undakan naik menuju atap rumah dari dalam tempat pengadaan tersebut. Dari sini juga ada undak-undak yang menuju ke rumah atau ke ruang-ruang bawah tanah kalau ada ruang seperti itu di rumah. Pengalaman Yesus sebagai tukang atau pembangun tampak dalam beberapa perumpamaan yang digunakannya. Nah ini ya, seseorang mungkin mendirikan rumah di atas pasir dalam musim kemarau dan percaya semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi ketika hujan dan angin turun menimpa rumah itu, rubuhlah dinding-dindingnya. Hanya rumah yang dibangun di atas batu akan tetap berdiri. Nah ini, perumpamaan yang digunakan Yesus ini perumpamaan yang sederhana sekali tetapi sangat dalam maknanya. Kemudian Yesus memberi Simon nama Arami, Kepas. Nah artinya batu karang. Jadi Simon itu dikasih nama batu karang, Kepas atau Petrus. Dalam bahasa Yunani Petrus ya. Ia hendak membangun gerejanya di atas kekuatan batu karang. Seseorang yang hendak mendirikan rumah bertingkat dua harus menyadari bahwa pondasi-pondasinya dan dinding-dindingnya harus diperkuat secara istimewa. Ia harus menghitung-hitung biayanya terlebih dahulu, kalau tidak ia tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan rumahnya dan ditertawakan oleh tetangganya. Nah ini yang saya katakan. Makanya perumpamaan-perumpamaan itu begitu sistematis karena Yesus adalah seorang tukang, kontraktor. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, batu tak terbentuk yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan karena tidak baik sebagai bahan pembangunan dinding, mungkin ternyata bagus sekali menjadi batu penjuru. Batu ini akan dapat menopang 2 atau 3 dinding sekaligus. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Jika ada pertanyaan silakan.